Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Amelia Gali Islami. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan form dan penambil data untuk mencari hasil dari konversi suhu. Baik, sambil saya jelaskan kembali mengenai satu persatu variabel maupun fungsi, sambil jalan kita juga menulis bahasa pemrogramannya dalam membuat sebuah program, menyusun program tersebut. Sebelumnya kita buat dulu file baru dengan mengklik file kemudian new. Nah, di sini kita langsung saja. Pertama-tama kita akan menginput kepala unit dari pemrograman ini. Jadi untuk kepala unitnya saya akan memberi nama unit suhu, tidak lupa titik koma. Kemudian untuk baris selanjutnya langsung saja kita klik interface. Baik, sebelum masuk ke bagian interface, saya akan jelaskan dulu mengenai unit ya. Ya, unit itu merupakan suatu modul pemrograman yang terpisah dan digunakan untuk menyimpan proses-proses tertentu yang berkaitan, yang saling berkaitan. Nah, biasanya ini unit itu dibuat untuk program yang lumayan terperinci atau dengan komposisi yang besar, sehingga program dapat lebih bersifat modular dan mudah untuk dibaca. Baik, untuk struktur unit itu ada 3 ya. Sebelum membuat unit, kita harus tahu dulu struktur dan unit itu sendiri. Unit memiliki struktur tertentu dalam proses pembuatannya. Umumnya, unit terbagi jadi 3 bagian, yaitu interface yang sudah saya ketik ini, kemudian implementation sama initialization. Nah, untuk ini yang sudah saya inputkan ini ialah isinya daftar unit yang akan digunakan, deklarasi konstanta maupun variabel itu jika ada, dan prototipe prosedur maupun fungsi. Jadi di bagian ini, prosedur ataupun fungsi hanya dikenalkan saja, dan pada bagian implementation-nya baru akan ditulis di dalam bagian implementation. Jadi seperti itu. Nah, baik, sini saya akan menginputkan beberapa function. Oh ya, di sini saya menggunakan tidak menggunakan prosedur, melainkan saya menggunakan function. Nah, sebelum menginputkan function, kita cari tahu dulu fungsi function sendiri itu apa. Jadi, function adalah deklarasi yang menggunakan tipe dari function tersebut yang merupakan tipe hasil dan function itu sendiri, sehingga dikatakan function dapat mengembalikan sebuah nilai. Jadi di function ini menampilkan atau mengembalikan nilai-nilai yang telah kita input. Untuk prosedur, di sini walaupun kita tidak menggunakan prosedur, tetap saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai arti dari prosedur sendiri. Nah, prosedur yang digunakan pada pemrograman Pascal ialah suatu program yang terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram yang penggunaan prosedur itu sendiri awali dengan kata dengan prosedur dalam bagian deklarasi prosedur. Nah, pemanggilan prosedur dapat dilakukan dengan menggunakan judul prosedur. Nah, di sini jadi untuk tujuan fungsi dan prosedur itu sama, yakni sebagai subprogram, namun keduanya memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Nah, perbedaannya itu yang pertama terletak pada cara pendeklarasiannya. Prosedur dideklarasi menggunakan kata kunci prosedur, sedangkan fungsi memakai function. Nah, untuk perbedaan yang kedua, prosedur tidak memiliki tipe data, sedangkan fungsi mempunyai tipe data. Dan untuk yang terakhir, karena fungsi memiliki tipe data, maka fungsi akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipenya saat fungsi tersebut dipanggil, berbeda dengan prosedur. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja ke baris selanjutnya. Kita akan memasukkan beberapa function, yakni ada 6 function di mana konversi dari berbagai suhu seperti
dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, Celsius Kelvin, Kelvin Celsius, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita ketik function Celsius underscore Fahrenheit baik, saya jelaskan. Di sini kita fungsinya menggunakan beberapa, yakni saya menggunakan penamaan Celsius underscore Fahrenheit, di mana F ini ialah bagian dari rumus tersebut yang akan kita inputkan nanti di bagian implementation, tapi kita akan fokus ke bagian interface dulu. Baik, di F ini kita menggunakan tipe data real, di mana tipe data ini digunakan untuk angka desimal, pecahan, atau seperti 0,11, 3,14, atau lain sebagainya. Nah, tipe data real ini juga dikenal dengan sebutan tipe data float atau floating point. Baik, untuk function-function selanjutnya itu sama dengan function ini, hanya berbeda pada penamaannya dan juga nama dari bagian rumusnya. Dan untuk penamaan Celsius underscore Fahrenheit ini itu dimaksudkan konversi dari suhu Celsius menjadi Fahrenheit, jadi seperti itu. Langsung saja kita input dengan function-function selanjutnya, sama dengan function Celsius underscore Fahrenheit ini, hanya berbeda, saya ulangi lagi, hanya berbeda di bagian salah satu rumusnya, jadi seperti itu. Baik, kurang 2 lagi. Nah, perlu diperhatikan ialah bagian interface ini harus ada di setiap pembentukan dari unit sendiri. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke baris selanjutnya, yakni implementation. Baik, bagian implementation sama seperti bagian interface. Implementation juga dapat berisi daftar unit yang akan digunakan, deklarasi, konstanta maupun variabel, itu pun jika ada, dan implementasi dari prosedur maupun function yang sebelumnya sudah dideklarasikan pada bagian interface dengan menuliskan prototipenya. Baik, langsung saja kita inputkan pada baris selanjutnya sama dengan variabel di interface, kemudian kita akan memulai programnya dengan fungsi begin. Langsung saja. Function sama seperti yang ada di atasnya ini.
Kemudian beralih ke baris selanjutnya, masukkan variabel untuk memulai program. Kemudian untuk baris selanjutnya, kita akan memasukkan rumus dari konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, di mana kita tulis Celsius underscore Fahrenheit titik 2 sama dengan, kita masukkan rumusnya di sini, di mana rumusnya 9/5 kali menggunakan tanda bintang, yakni tanda perkalian dalam kurung F min 32. Jadi jika ada yang bertanya rumusnya dari mana, langsung saja lihat di Google, banyak sekali rumus untuk konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, dan lain sebagainya. Baik, untuk baris selanjutnya kita masukkan fungsi readline untuk membaca nama rumus yang akan diinputkan nanti. Jadi kita masukkan namanya readline F, dan untuk baris selanjutnya kita memasukkan atau menginputkan variabel n untuk mengakhiri program, tetapi dengan titik koma di sini. Bukan hanya titik saja, karena masih ada program lanjutan untuk mengakhiri. Saya ulangi, ada program lanjutan yang untuk program-program selanjutnya, bukan untuk mengakhiri seluruh pemrogramannya. Jadi seperti itu. Langsung saja beralih ke baris selanjutnya, kita inputkan function yang sama seperti function sebelumnya, hanya pembedanya ada di bagian nama functionnya, rumusnya, dan kemudian readline-nya. Jadi hanya di bagian itu saja. Begitu pula dengan function-function selanjutnya. Jadi seperti itu. Di sini konversi Fahrenheit ke Celsius. Fungsi bikin, kemudian Celsius. Nah, kita masukkan rumus mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius. Rumusnya yakni dalam kurung 5/9 dikali T plus 32. Tidak lupa titik koma. Kemudian fungsi readline untuk membaca perintah, dan fungsi n. Baik, untuk di sini kita ganti K dan ini untuk P. Begitu pula dengan implementation bagian interface-nya. Karena rumusnya yang diketahui ialah ini P dan ini K, seperti itu. Baik, tadi saya cepatkan saja agar durasinya tidak terlalu lama. Dan saya ingatkan kembali, pada bagian implementation itu juga harus ada pada pembentukan dari unit. Begitu pula dengan bagian interface. Ini yang terakhir, kita inputkan fungsi n untuk mengakhiri seluruh program. Jadi untuk struktur unit yang ketiga tadi ada initialization. Jadi bagian initialization ini tuh sifatnya opsional. Jadi bisa dituliskan ataupun bisa diinputkan, bisa juga tidak. Fungsi dari bagian initialization ini membuat inisialisasi dari nilai terhadap variabel global yang ada di dalam unit. Tapi di pembahasan kita kali ini, saya tidak menggunakan struktur tersebut. Jadi langsung saja ke baris selanjutnya, yakni langsung mengakhiri semua program dengan variabel n. Jadi seperti itu.
Dan yang ini tadi kita ganti, jangan lupa kita ganti. Baik, kita koreksi kembali secara keseluruhan. Kita takutkan ada yang salah. Baik, setelah pengoreksiannya telah selesai, langsung saja kita compile di sini. Kemudian kita akan memberikan nama file tersebut dengan nama suhu. Kita klik OK. Nah, di sini compile kita berhasil. Jadi untuk unit sendiri tidak perlu di-run, hanya di-compile saja. Karena untuk pengimplementasiannya akan dilakukan di program tersebut. Jadi seperti itu. Kita klik terserah, biasanya saya klik enter. Dan kita akan lanjutkan ke pembuatan program. Kita klik new di sini. Langsung saja kita beri nama program dengan penamaan program suhu suhu saja. Kemudian titik koma. Kita berlari ke baris selanjutnya, masukkan user start. Nah, di sini bagian user start ini kita akan input nama file unit, yakni file yang tadi, yakni file suhu itu. Tidak lupa titik koma, beralih ke baris selanjutnya, yakni variabel. Kita masukkan semua variabel yang akan digunakan dalam program ini. Jadi langsung saja saya inputkan rt kr. Hasil T. Mungkin ini kan masih kerangkanya. Mungkin dari beberapa penonton juga belum tahu ini fungsinya apa. Nanti akan ditunjukkan saat pemrograman itu telah dibuat. Jadi saat fungsi bikin itu kalian akan tahu, oh ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi seperti itu. Hasil K, ini yang terakhir hasil R, dimana kita menggunakan tipe data real. Kemudian untuk pilih kita menggunakan tipe data integer. Saya ulangi kembali, yakni tipe data integer itu apa? Tipe data integer ialah tipe data yang terdiri dari angka bulat, tidak mengandung nilai pecahan ataupun nilai desimal. Nah, nilai ini bisa berbentuk angka positif maupun negatif. Contohnya 1, 2, min 3, min 4, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, setelah variabel sudah rampung, mari kita mulai membuat programnya dengan variabel memulai program, yakni fungsi bikin. Langsung saja untuk baris selanjutnya kita klik clear source. Baik, apa sih clear source itu? Jadi clear source ini fungsinya untuk menyembunyikan kode-kode yang tidak digunakan saat hasil eksekusi ditampilkan. Jadi tipe data, bukan tipe data. Untuk clear source ini akan menyembunyikan seperti kode-kode winral 0, garis miring dan lain sebagainya, seperti itu. Langsung saja. Nah, di sini untuk baris selanjutnya kita akan menginputkan fungsi hasil dengan memanggil function di bagian file unit. Nah, setelah kita inputkan rumus tadi, kita akan beralih ke bagian yang biasa kita inputkan pada video-video sebelumnya seperti wordlen. Nah, sebelum itu kita akan menginputkan fungsi hasil. Nah, ini fungsi hasil ini yang ada di variabel kita munculkan seperti itu fungsinya.
Baik, setelah kita inputkan semua rumus tadi, beralih ke baris selanjutnya, kita akan menginputkan judul, pembatas, pilihan, dan pilihan konversi suhu dengan fungsi Brightland. Langsung saja kita inputkan. Program konversi, tidak lupa titik koma, enter. Kita masukkan pembatas, titik koma, Brightland. Kita masukkan pilihannya di Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, dan lain sebagainya. Ini ada yang salah ini. Ini yang terakhir, Fahrenheit ke Celsius. Baik, ada 6 pilihan. Dan kemudian beralih ke baris selanjutnya. Kemudian kita ketik write, di mana write sendiri adalah perintah untuk mencetak hasil pada layar pada baris yang sama. Jadi inputannya kita inputkan pilih, dan pengisiannya akan dilakukan pada baris yang sama. Jadi seperti itu. Kemudian kita masukkan fungsi return untuk menampilkan perintah data yang telah diinputkan. Baik, langsung saja ke baris selanjutnya. Kita akan menginputkan case dari pilih sendiri off. Nah, di sini kita untuk baris selanjutnya, fungsinya itu semisalkan saya ingin memilih mengkonversi suhu pada nomor 4, yakni ke Kelvin dan Celsius. Nah, di sini kita akan memberikan rumus yang akan menjalankan program tersebut. Jadi seperti itu. Jadi untuk rumusnya sendiri akan saya jelaskan, tapi yang pertama kita akan memberikan penomorannya dulu dengan fungsi begin untuk memulai, kemudian fungsi Brightland untuk memberikan judul, pembatas, dan kemudian fungsi write untuk memasukkan suhu yang akan kita konversi. Jadi seperti itu. Langsung saja program konversi Celsius ke tidak lupa titik koma, kemudian kita berikan pembatas antara judul dengan variabel selanjutnya. Kita berikan bintang saja. Kemudian masukkan fungsi write untuk memasukkan suhu yang akan dikonversi pada baris yang sama.
Tidak lupa fungsi readline untuk membaca salah satu rumusnya. Dan untuk variabel selanjutnya, yakni variabel n. Kemudian berlanjut ke program kedua, yakni konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Kita susun sama seperti program yang pertama. Nah, di sini pembedanya hanya ada di inputan judul, readline, kemudian pemanggilan dari rumus. Hanya itu saja pembedanya, sama, tapi pembedanya hanya di bagian-bagian yang telah saya sebutkan tadi. Langsung saja. Oke. Kita beri pembatas yang sama. Oh iya, ada yang terlupa. Jadi di sini kita akan memberikan atau menginputkan hasil. Jadi kita inputkan saja langsung readline, di mana hasil konversi Fahrenheit Celsius ke Fahrenheit adalah Nah, jadi di baris ini ialah sebuah keterangan hasil dan untuk memunculkan hasilnya dengan fungsi sebelumnya, yakni fungsi hasil dari hasil C dengan fungsi readline. Jadi seperti itu. Begitu pula dengan yang bagian ini. Dan tidak lupa jadi untuk pembacanya dan bacanya untuk mengakhiri program yang kedua. Baik, untuk selanjutnya sama yang sudah saya jelaskan tadi, hanya berbeda di judul, hasil, dan juga penamaan readline dari rumus. Hanya itu saja. Baik, di sini saya punya tips untuk mengcopy dan mempaste. Yang biasanya yang sehari-hari kita gunakan kan seperti di Word, di Excel, kita menggunakan klik kanan Ctrl C dan kemudian klik kanan paste atau Ctrl V. Di sini tidak berbeda dengan program, kita menggunakan ada tombol sendiri untuk mengcopy maupun mempaste, yakni di bagian edit. Nah, di sini akan ditampilkan copy. Ya, langsung aja copy. Di bagian sini kita langsung klik paste. Nah, di sini. Jadi teksnya ini dapat digunakan untuk mengcopy maupun mempaste. Tapi di sini tetap harus diganti dari judul, readline-nya maupun hasilnya, karena di program pertama, kedua, dan ketiga beda hasil. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ganti. Oke. Baik, untuk langsung saja kita ganti. Ganti. Langsung ke Celsius. Langsung ke 25. Lupa saja. Kita ganti. Celsius ke yang ganti. Oke. Ini akan 6. Langsung kita ganti saja judulnya. Ini Celsius ke yang jadi ini
Celsius. Jangan lupa. Ya. Baik, untuk garis selanjutnya. Baik, tadi saya cepatkan untuk mempersingkat durasi saja. Baik, untuk garis selanjutnya, input fungsi n, kemudian fungsi return, dan yang terakhir n titik untuk mengakhiri seluruh program. Jadi kita koreksi lagi, kemungkinan ada kesalahan. Baik, di sini ada salah pengetikan, yakni R. Baik, sudah cukup untuk pengoreksiannya. Langsung saja kita compile. Kita compile di sini, dan kita akan menyimpan file tersebut. Saya akan menyimpan dengan file tsuhu. Baik, di sini pengkompilan kita sudah berhasil. Langsung saja kita klik enter. Nah, di sini untuk programnya seperti ini. Jadi ada 6 program yang dikabarkan. Jadi seperti ini. Baik, langsung saja kita run program tersebut. Run. Nah, di sini kita akan ditujukan bahwa program kita telah berhasil. Langsung saja saya ingin mengkonversi pada pilihan keempat, Kelvin ke Celsius. Kita langsung saja klik enter. Suhunya saya ingin memasukkan 56. Langsung klik enter, dan begitulah ini hasilnya. Jadi seperti itu. Langsung saja kita enter dan kita keluar dari program tersebut. Baik, untuk pemrograman yang telah kita susun tadi sudah berhasil untuk mengkonversi suhu. Saya harap bagi para teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dan orang-orang yang menonton video saya, semoga video saya bermanfaat, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman, rekan saya maupun keluarga saya yang telah mendukung jalannya tugas ini, dan juga saya berterima kasih kepada dosen aplikasi komputer saya, yakni Bu Intan. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga video saya bermanfaat. Saya Amelia Ghali Islami, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.